semua, kembali lagi di channel Mimikry Power yang membahas tentang dunia pemrograman web. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang topik baru. Sebenarnya bukan topik baru, tapi topik dari video sebelumnya, yaitu form bagian kedua. Jadi kalau kalian suka channel ini, untuk melihat-lihat isinya bagaimana, jika bisa kalian like dan subscribe. Tapi jika kalian nggak suka, boleh dislike. Oke, jadi kita lanjut ke bagian topiknya. Kita akan melanjutkan bahwa kemarin kita sudah menjelaskan tentang input text dan input radio. Selanjutnya kita akan membahas tentang input checkbox dan submit. Oke, bedanya yang kemarin aku jelaskan bedanya radio button sama checkbox. Kalau radio button itu kita menggrupkannya, misalnya ada satu pertanyaan ini, ataupun misalnya kalau ada pilihan misalnya jenis kelamin gitu kan ada pilihan laki-laki dan perempuan, kan hanya bisa dipilih salah satu. Nah, ini contohnya radio button itu memungkinkan kita untuk memilih salah satu untuk satu label, bukan untuk satu label tapi kayak sebuah kesatuan, tapi hanya bisa dipilih satu. Oke, selanjutnya kita akan membahas checkbox, input tipe checkbox, di mana input ini memungkinkan kita untuk memilih lebih dari satu pilihan, berbeda dengan radio tadi. Misalnya contohnya kayak kita disuruh milih hobi. Nah, hobi kita ini ada lebih dari satu, misalnya ada 3 hobi. Misalnya dari 5 pilihan yang kita tentukan di checkbox ini ada 2 hobi yang kalian memang suka. Nah, kalian bisa milih dua-duanya. Nah, itulah gunanya checkbox. Jadi sama seperti input, kita bisa kasih label. Ini untuk checkbox pertama, label, dan ini kita buat sebagai misalnya kita buat teks aja di sini. Misalnya, apa hobi Anda? Atau pilihan hobi gitu misalnya. Oke, pilihan hobi. Nah, setelah itu kita biasa kasih label di samping inputan ini. Jadi input dulu baru label, input dulu baru label. Nah, kita kasih penjelasan misalnya berenang. Dan karena di bawah kita kasih BR biar turun submitnya. Ini ada BR di sini, makanya dia di bawah. Kita buat di sebelah. Nah, oke. Setelah itu kita buat satu contoh aja dulu. Nanti setelah itu kita bisa copy paste. ID yang di input sama for yang di label harus sama. Jadi ID-nya kita buat misalnya swimming gitu. Ini kita buat juga swimming. Nah, jadi kalau kita klik ini, jadi dia otomatis checklist juga. Kita klik ini dia checklist, klik ini dia checklist. Jadi dia harus sama. Nah, setelah itu di input itu ada, selain ada ID, ada name, misalnya berenang. Nah, kita buat swimming aja. Jadi name yang di sini, kalau kita buat 2 inputan, misalnya 2. Nah, ini misalnya kita buat bermain musik. Terus ini playing music. Playing music, dan di ID kita buat juga playing music. Harus sama. Nah, name yang di sini itu harus berbeda karena kan dia bisa lebih dari satu, jadi nggak sebuah kesatuan. Berbeda sama yang radio, name kita ini harus disamakan. Jadi kita hanya bisa pilih salah satu tuh, tapi ini sebuah kesatuan bahwa ini pilihan untuk menentukan presidennya itu cuma satu gitu. Yang benar siapa dari salah satu itu. Nah, kalau ini kita bisa milih, karena kita pilih lebih dari satu pilihan, jadi kita harus buat name-nya berbeda. Jadi boleh kita samakan juga dengan ID. Playing music sebagai penamaan aja. Nah, di value ini kita isi misalnya berenang. Nah, jadi kalau kita berenang, kita klik berenang, terus kita submit misalnya ke database, nanti value berenang itu, checklist berenang ini, jadi ketika men-checklist, maka nilai dari checkbox itu adalah berenang yang akan dikirimkan nanti ke, setelah kita mengklik tombol submit, itu nilai value dari checkbox yang kita klik. Setelah itu ada lanjut value-nya, kita isi bermain musik. Nah,
Ini juga akan kita klik, kita submit misalnya dua-duanya, nanti berenang sama bermain musik itu akan dikirim ke database, misalnya ke halaman ke penyimpanan database. Nah, kita buat satu contoh lagi. Oke, contoh lagi di sini, dan kita buat misalnya berselancar. Surfing, ID juga surfing kita buat. Terus name playing musicnya kita buat surfing juga, samakan dengan ID. Terus value-nya kita buat sesuai dengan penamaan label aja. Jadi yang dikirim nanti itu berselancar. Ini belum ada titik 2-nya, makanya hijau. Oke. Nah, oke, udah semua. Jadi kalau kita pilih misalnya ada pilihan hobi, 3 pilihan ini kita bisa pilih semuanya, pilih satu aja atau pilih keduanya. Nah, kita bisa juga membuat sebagai dia cek. Nah, jadi dia udah tercek otomatis. Misalnya sebagai kita waktu pertama kali di refresh udah ada satu pilihan yang dicek, tapi kita bisa uncheck balik gitu. Jadi kayak defaultnya aja ini ada atribut check namanya. Jadi kalau kita refresh itu ada check di sini. Nah, itu atributnya. Setelah itu ada input submit. Nah, input submit ini kita buat dulu value submitnya yang akan mengirimkan semua data input dari user yang kita masukkan. Misalnya kita masukkan nama gitu, misalnya Albert, terus belakang Matthew, terus ada misalnya pilihan radio button, kita pilih A, terus pilihan hobi misalnya 2 gitu kan. Setelah itu kita submit. Nah, secara otomatis itu dia akan mengirim ke kemana akan kita kirim. Biasanya itu diletakkan di action. Nah, itu mungkin akan kita nggak bahas tentang itu dulu untuk masalah ngirim input ke database dan sebagainya. Jadi kita di video kali ini hanya membahas dulu tentang input-input yang ada pada form itu gimana tipe-tipenya. Sebenarnya masih banyak form lagi dan kalian bisa cari penjelasannya tentang dari lebih dalam lagi dari Web3 School. Web3 School ini cocok untuk orang-orang yang mau belajar web juga. Kalau kalian mau lebih memperdalam, aku menjelaskan secara singkat, detail gimana cara gunakannya. Dan jangan lupa untuk eksplorasi terus, karena video ini mungkin juga belum cukup untuk menjelaskan ke kalian semua lebih detail lagi. Dan ya, itulah gunanya eksplorasi, amati, tiru, dan modifikasi. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka, subscribe dan like. Boleh juga di-share. Jika nggak suka, boleh dislike. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. And cheer up.